Jadi pilihannya itu adalah pada saat mereka mau mengkonversi jadi kebun sawit, mereka harus land clearing. Seluruh tanaman, seluruh biodiversity yang ada di wilayah itu pasti hilang. Bahkan yang terkecil sekalipun. Dan land clearing yang dilakukan di Indonesia hampir mayoritas itu dilakukan dengan membakar hutan. Sawit di Indonesia itu sudah mencapai 16,4 juta hektar. Nah, dari 16,8 juta hektar itu Indonesia sudah menjadi eksportir terbesar di dunia untuk CPO ya, untuk kelapa sawit. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata ini tuh sudah cukup gitu. 15 juta itu setara dengan Pulau Jawa ditambah Bali ditambah Nusa Tenggara. Kondisi hutan di Indonesia itu sebenarnya makin lama sudah mulai makin menurun. Nah, deforestasi di tahun paling tinggi itu di tahun 2015, 2016 itu karena ada kebakaran hutan kebakaran hutan dan lahan gambut itu yang cukup besar. Kemudian mulai turun di 2020, 2021. Tapi sebenarnya turunnya itu penyebabnya bukan effort dari pemerintah, lebih karena Nah, saya jadi penasaran itu tadi dengan pernyataan dari Bapak Prabowo. Ini deforestasi, apanya ini hutan semua? Kan sama kayak pohon-pohon lain, hijau-hijau semua ini. Nah, saya itu penasaran Mas Kiki. Ini buat pertama buat Mas Kiki ya. Apa sih dampak dari pernyataan presiden tersebut gitu ya? Dan bagaimana pembukaan ini ya yang diomong presiden itu efeknya ke krisis iklim di Indonesia itu bagaimana ya? Saya penasaran banget nih, karena kan kita cuma membaca dan membayangkan, apalagi number one, orang nomor satu dari begini ngomong soal alah deforestasinya apaan sih, sama-sama hijaunya gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini bahayanya kalau punya pemimpin yang bicara tanpa berpikir. Jadi kenapa gitu? Karena sebenarnya jauh efeknya tuh berbahaya sekali ya. Karena kenapa berbahaya? Saya sebenarnya menyiapkan presentasi mau menunjukkan bagaimana kalau sebuah hutan dikonversi menjadi kebun sawit. Jadi pilihannya itu adalah pada saat mereka mau mengkonversi jadi kebun sawit, mereka harus land clearing. Seluruh tanaman, seluruh biodiversity yang ada di wilayah itu pasti hilang. Bahkan yang terkecil sekalipun. Misalnya ada serangga, misalnya di situ ada ular gitu ya, ada habitat ular sawah lah atau apa, itu hilang semua. Dan tanaman sawit itu baru bisa ditanam kalau wilayahnya sudah clear. Jadi ada land clearing. Dan land clearing yang dilakukan di Indonesia hampir mayoritas itu dilakukan dengan membakar hutan. Karena pohon-pohon besarnya memang ditebang, karena pohon besar itu jadi nilai ya. Pohon besar itu jadi ibaratnya ada sebuah penelitian menunjukkan, jadi sebenarnya kalau dia pengusaha sawit itu cukup modal dengkul aja. Dia pertama yang mungkin butuh uang lah ya untuk mendapatkan izin, karena urutannya tuh mereka harus dapat izin lokasi, kemudian izin lokasi itu didapat dari pemerintahan kabupaten atau provinsi. Kemudian setelah dia mendapat izin lokasi, seharusnya mereka itu melakukan survei, kemudian mereka bersama-sama dengan BPN atau sekarang Menteri Agraria ya, Kementerian Agraria, untuk memastikan wilayahnya itu tidak bertampalan dengan wilayah masyarakat gitu. Tapi kenyataan di lapangan nggak kayak gitu. Dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi, tentu perjalanannya nggak gitu. Perjalanannya ke lapangan langsung main singkat gitu.
Nah dari situ aja, kalau misalnya mereka mendapat 10.000 hektar, itu mereka akan mendapatkan kayu, nilai kayunya itu bisa untuk biaya untuk menanam, membeli apa namanya seednya itu, bibit sawitnya. Jadi itu sebenarnya dari kayunya aja mereka udah dapat banyak. Kayunya itu nanti dananya bisa dipakai buat muter dan lain-lain. Kemudian dari hasil dia mendapatkan izin lokasi aja itu sudah mendapatkan, mereka bisa mendapatkan kredit dari bank gitu. Jadi efeknya tuh banyak banget pernyataan Presiden Prabowo ini terhadap deforestasi, karena menjadi anggapan bahwa oh dengan dukungan presiden kita rubah aja semua hutan menjadi sawit. Padahal nggak gitu. Seperti saya bilang tadi, sawit itu begitu dia mau bangun, dia harus land clearing, semua hilang, tanaman hilang, kayu hilang, keanekaragaman hayati hilang gitu ya, habitat hewan satwa itu hilang semua. Dan yang paling penting juga adalah adanya perubahan iklim mikro, karena misalnya satu wilayah dibuka tentu akan berubah tuh iklim mikronya di situ. Itu yang menjadi sebab lagi. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, inilah dia makanya kenapa presiden harusnya butuh masukan yang tepat, karena sawit di Indonesia itu sudah penelitian tahun 2018-2020 itu sudah mencapai 16,4 juta hektar. Waktu itu ada penelitian bersama KPK. Nah, dari 16,8 juta hektar itu Indonesia sudah menjadi eksportir terbesar di dunia untuk CPO ya, untuk kelapa sawit. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata ini tuh sudah cukup gitu. Artinya kebutuhan untuk dalam negeri. Kenapa kemarin ada kasus minyak goreng hilang gitu ya? Itu karena masalahnya penggunaan CPO-nya nggak berimbang. Karena kemudian pemerintah punya program B20, B30 ya, biofuel 20, 30. Nah, mereka gunakan ke situ gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut hitung-hitungan riset sebenarnya udah cukup. Jadi sudah tidak perlu lagi kita untuk membuka hutan lagi untuk mengkonversi menjadi kebun sawit. Kira-kira itu dulu kali ya. Nah, kalau kondisi deforestasi sekarang itu bagaimana? Kalau tadi kan tidak perlu. Ya. Nah, yang udah ada terus sebenarnya lebih penting mana sih? Tanam pangan atau buka lahan baru gitu loh? Kalau ya, jadi kalau kita mau melihat kembali ke kondisi seperti apa sih potret hutan di Indonesia saat ini. Jadi kalau menurut saya baca nih, karena tulis angka ya. Kalau menurut dari data kehutanan di Indonesia, bahwa sampai dengan 2023 sisa hutan di Indonesia itu hanya tinggal 90,7 juta hektar. Tutupan hutan ya, tutupan hutan. Jadi Indonesia, total luas daratan Indonesia itu kalau menurut data Kementerian Kehutanan itu ada 188 juta. Dari 188 juta, tutupan hutannya itu hanya tinggal 90,7 juta. Artinya setengahnya ya, setengahnya udah nggak berhutan. Nah, di Indonesia itu ada dikenal namanya kawasan hutan. Jadi wilayah diidentifikasikan sebagai kawasan hutan. Total wilayah kawasan hutan di Indonesia itu 118 juta hektar. Jadi kawasan hutan inilah yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Di luar dari kawasan hutan, wilayah daratannya dikelola oleh Kementerian Agraria atau BPN gitu. Nah, dari 118 juta hektar itu data dari State of Indonesia Forest ya 2024 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, total luas hutan alam yang ada di kawasan hutan sendiri sebenarnya hanya 83,4 juta. Jadi artinya kalau ngelihat tadi
luas kawasan hutan ada 118 juta, terus ternyata tutupan hutannya itu hanya 83 juta, berarti kan ada beberapa wilayah di kawasan hutan yang sudah tidak berhutan, ya kan? Nah, itu satu. Nah, kalau kita melihat seluruh Indonesia yang tadi 180 juta hektar itu daratannya, itu ada 90,7 juta hektar. Berarti ada wilayah berhutan, tutupan hutan, tapi tidak di dalam kawasan hutan. Itu ada namanya area penggunaan lain. Di area penggunaan lain yang sebenarnya itu adalah kelolanya Kementerian Agraria, itu ada juga wilayah yang ternyata tutupannya masih hutan. Nah, itu kondisi ini. Nah, tapi yang perlu dicatat di sini adalah deforestasi, kita tuh kehilangan hutan sejak 1990 sampai dengan 2015 itu kita hilang 24 juta. Tapi kalau kita hitungnya dari 2001 2001. Kenapa 2001? Karena mulai 2001 tuh kita udah mulai bisa melihat data menggunakan citra satelit. Ada Landsat 7, Landsat 6 dulu gitu ya. Kalau 1990 tuh baru-baru tuh. Jadi sulit tuh. Jadi itu datanya masih kurang akurat, tapi kita menghitungnya dari 2001. Dari 2001 sampai dengan 2021 itu kalau catatan kami ada sekitar 15 juta hektar itu hilang. Hilangnya itu 15 juta itu setara dengan Pulau Jawa ditambah Bali ditambah Nusa Tenggara. Jadi Pulau Jawa itu luasnya 12 juta hektar. Nah, kenapa saya mau kasih bayangan kayak gitu? Karena itu kan perjalanannya dari 2001 ke 2001 ke 2021 gitu ya, 20 tahun. Nah, sekarang pemerintah punya ide untuk tadi yang Pak Raja Juli nyampaikan bahwa mereka mencadangkan 20,6 juta hektar untuk ketahanan pangan, energi dan air. Bayangin dong, mereka punya ide untuk membuka hutan itu berarti kan, padahal kita udah kehilangan segitu. Posisi hutan di kita aja udah tinggal setengahnya dari luas daratan. Dan Indonesia itu kan dikenal dunia itu karena kita ada di ekuator, di mana kita adalah negara ketiga yang masih punya hutan luas selain Brazil, Kongo dan Indonesia. Nah, bayangin kondisi hutan kita makin lama makin habis. Jawa dianggap sudah, nanti kalau ada kesempatan lihat petanya, Jawa udah nggak ada hutannya ibaratnya ya, hanya tinggal di taman nasional. Ada hutan kota sih ya biasanya. Hutan kota di jantung gitu. Iya. Nah, yang lainnya yang ini hutan kayu aja itu, aja kayu. Yang paling besar tinggal di ini aja, di mana? Di Papua. Oh, kampung hutan, ada kampung hutan gitu. Jadi memang kondisi hutan di Indonesia itu sebenarnya makin lama sudah mulai makin menurun. Nah, deforestasi di tahun paling tinggi itu di tahun 2015, 2016 itu karena ada kebakaran hutan dan lahan gambut itu yang cukup besar. Kemudian mulai turun di 2020, 2021. Tapi sebenarnya turunnya itu penyebabnya bukan effort dari pemerintah, lebih karena COVID. Nggak ada yang kerja di lapangan gitu. Sekarang udah naik lagi. Deforestasi udah naik lagi. Apalagi nanti dengan rencana 20 juta pasti akan naik.